korban itu akan dikoordinasikan oleh Basarnas. Saya hanya mengharapkan doanya dari masyarakat agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan saat ini mendapatkan hasil yang terbaik sehingga bisa memberikan ketenangan kepada para keluarga dari para korban. Kita berharap bahwa kita masih bisa menemukan para korban ini dengan selamat. Mohon doanya dan mohon supaya teman-teman dapat menyampaikan secara baik kepada publik. Teman-teman juga bisa melihat bahwa kondisi wilayah di sini memang cukup dari kondisi wilayahnya cukup ekstrim, begitu juga dengan cuacanya. Jadi kita sangat berharap teman-teman yang di lapangan dapat bekerja dengan baik, dengan selalu memperhatikan keselamatan dalam pelaksanaan tugasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan disebut secara teknis oleh Kepala Basarnas berkaitan dengan operasi yang sedang dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, saya atas nama Kepala Badan SAR Nasional ingin menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri dari apa yang telah kita lakukan. Yang pertama, mewakili pemerintah, tentunya kita semuanya menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam terkait dengan musibah yang terjadi pada saat ini. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman dan juga teman-teman sudah monitor bahwa alhamdulillah kurang dari 24 jam tim SAR gabungan telah menemukan lokasi accident dari pesawat ATR 42500. Kemudian dari operasi yang telah kita laksanakan, kita sama-sama menyaksikan bahwa hambatan-hambatan yang kita hadapi yang pasti dari cuaca, kemudian dari kondisi medan. Sehingga operasi yang diikuti lebih dari 1.200 personil ini memang kita fokuskan untuk melaksanakan, menemukan dan juga evakuasi terhadap korban. Dalam kurun waktu golden time ini kita mengharapkan ada keajaiban dan juga tim SAR mampu menemukan seluruh korban. Karena kami yakini bahwa kepastian itu hanya milik Tuhan. Selama kita belum benar-benar menemukan, kita pasti akan mengejar dalam kurun waktu yang ada. Beberapa pesawat memang telah kita temukan dan tentunya ini nanti akan kita serahkan dari KNKT nanti yang akan mendeklir ini bagian apa dan fungsinya apa, itu menjadi bahan. Namun fokus kita adalah pencarian terhadap korban. Dari tim di lapangan memang telah menemukan korban. Namun karena kondisi cuaca dan kondisi medan yang ada, evakuasi ini belum bisa kita sampai di mana rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Polri sebagai tim DVI. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Mohon doanya, dukungan dari seluruh masyarakat bahwa tim akan berupaya semaksimal mungkin. Prioritas yang kita laksanakan adalah SAR menggunakan sarana udara karena jarak tempuh dari lokasi menuju ke bandara sangat dekat. Namun karena cuaca sehingga pesawat tidak maksimal untuk kita operasikan. Bahkan kita juga akan memperkuat, menambah kekuatan unsur udara. Saat ini yang telah beroperasi pagi kita memanfaatkan pesawat Boeing untuk melaksanakan air surveillance, kemudian ditindaklanjuti dengan pesawat helikopter untuk menurunkan rescuer yang memang memiliki kemampuan. Kemudian dari Bapak Kapolda juga sudah berkoordinasi akan memperkuat kekuatan helikopter, dan dari Basarnas juga akan merapatkan pesawat yang dari Surabaya untuk memperkuat di sini. Kondisi cuaca ini juga telah kita koordinasikan, mudah-mudahan
bisa kita laksanakan operasi modifikasi cuaca sehingga bisa membantu untuk percepatan pelaksanaan operasi SAR. Jadi itu kemudian kalau teman-teman bertanya terkait dengan korban, tentunya pada saat situasi seperti ini yang memiliki kewenangan untuk mendeklar korban yang sudah ditemukan dan nantinya dideklarasikan adalah teman-teman dari DVI Mabes Polri. Begitu juga tentang kondisi pesawat sampai nanti penyebabnya tentunya nanti dari teman-teman dari KNKT yang memiliki kewenangan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Keberadaan kami sebagai kepanjangan dari pemerintah di bawah koordinator Bapak Menteri Perhubungan memang memiliki tugas pokok bersama-sama dengan seluruh potensi TNI Polri untuk melaksanakan operasi SAR. Demikian. Penerbangannya ini sebetulnya dalam rangka apa? Dan sebelum apa memang ini kan apa terbangnya ini rendah atau seperti apa sehingga mengalami? Saya akan menjawab, penerbangan ini adalah penerbangan surveillance, merupakan salah satu tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan pesawat ATR 42500 milik Indonesian Air Transport untuk melakukan surveillance atau pengawasan wilayah laut di seluruh Indonesia. Jadi ini merupakan tugas rutin dari Kementerian KKN. Soal ketinggian dan sebagainya itu harus kita lihat nanti setelah kita menemukan semua bukti-bukti yang ada termasuk black box dan sebagainya. Dari situ baru kita bisa menjelaskan sebab musabab dari terjadinya kecelakaan itu. Jadi kita tidak akan evaluasi. Ya Pak, Kebijakan evaluasi penerbangan di sana. maksudnya evaluasi? Evaluasi penerbangan untuk mencegah kejadian seperti itu. Kita akan lihat setelah nanti KNKT menyampaikan hasil laporannya Pak. Ya, evaluasi bisa kita lakukan setelah kita mengumpulkan semua informasi, semua bukti-bukti dan semua fakta-fakta yang akan disampaikan oleh KNKT. Ini kan korban jiwa Pak. Tadi sebagaimana disampaikan bahwa untuk menyatakan adanya korban jiwa setelah kita melakukan identifikasi yang akan dilakukan oleh kepolisian melalui DPI-nya, dan di situ kita akan menyatakan bahwa apakah ada korban atau tidak. Korban harus dilakukan verifikasi oleh DPI Mabes Polri, ada dari kepolisian. Kalau layak terbang ya, kalau layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan syarat utamanya adalah harus layak terbang. Kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut dan pesawat tersebut dinyatakan layak terbang. Saya belum bisa menyimpulkan itu. Kita tidak mau terlalu dini menyampaikan apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan tersebut. Ya. Sudah ya, cukup? Kemudian kalau kita pencarian, kalau kita pencarian ini kan sudah perhatikan sedikit kepada korban ditemukan. Apakah ada kemungkinan memperluas lagi ada pencarian akan menambah tim relawan gabungan atau gimana? Iya, dalam konsep operasi pasti dari yang besar mengerucut kepada yang kecil. Pada saat kita sudah mengetahui lokasi kejadian, tentunya kita akan fokuskan di titik itu. Kita sudah mempetakan, membagi menjadi dua unsur, misalkan unsur udara dan unsur darat. Unsur udara kita juga kembangkan dalam organisasi seru satu udara, seru dua udara. Begitu juga yang di sektor darat. Kita membagi menjadi 4 sektor dan kita akan fokuskan di sasaran atau di lokasi tersebut. Kemudian terkait dengan penambahan perkuatan, tentunya bahwa ini operasi kemanusiaan. Makin banyak keterlibatan seluruh unsur, tentunya ini menjadi kekuatan tersendiri. Hanya saja karena ini operasi yang membutuhkan penanganan khusus, sehingga operasi ini harus terkoordinir dengan baik. Karena kita mengharapkan tidak kepingin kita merubah bentuk atau posisi bahkan
misalkan bagian-bagian dari pesawat misalkan untuk menjadi alat bukti untuk nanti mengetahui kira-kira penyebab kecelakaan. Fokus kita saat ini adalah pencarian korban dan harapan kita bisa menemukan korban dalam kondisi hidup dan mengevakuasi korban. Kita mengejar di golden time, itu tugas utama dari Basarnas. Mungkin itu. Sudah berapa banyak Pak